ulasan kita, bacaan kita untuk kitab ini. Kita masuk pada halaman 16. Yang lalu kita membahas tentang syarat dan rukun sembahyang. Ya. Selanjutnya, lafaz niat sholat. Di sini beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menulis bahwa bagaimana menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Lafaz niat sholat nisfu Sya'ban. Tetapi di sini beliau tidak menulis secara tegas nama sholatnya. Mungkin yang dimaksud sholat sunnah mutlak ya, karena di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat sholat nisfu Sya'ban. Usolli sunnata raq'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini ibadah-ibadah diantaranya sholat mutlak yang dilakukan di bulan Sya'ban, wabil khusus di nisfu Sya'bannya. Kemudian lafaz niat puasa hari 15 Sya'ban. Di hari 15-nya ada saum. Ada Yaumul Bait ya. Di sini ada penekanan di hari 15-nya. Nawaitu sauma ghadin min yaumin nisfi Sya'ban sunnatan lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari daripada hari nisfu Sya'ban sunnah karena Allah Ta'ala. Silakan bagi yang mau mengamalkan hal-hal yang ditulis dalam kitab ini. Kemudian ini menyangkut ibadah-ibadah di malam nisfu Sya'ban yang biasa dibaca oleh masyarakat pada umumnya, membaca surah Yasin ya. Inilah kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Hendaklah sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Jadi ba'diyah maghribnya jangan ditinggal. Ya. Maka baca ayatnya yang pertama sesudah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ayatnya yang kedua sesudah Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jadi sholat ba'diyah dulu. Sama juga sholat tarawih, jangan tinggalin sholat ba'diyah isya'nya. Sholat sunnah isya, setelah sholat isya, baru kemudian sholat tarawih. Kemudian sesudah salam, lalu membaca Yasin 3 kali. Dengan niat yang pertama, minta panjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, baca Yasin yang pertama selesai, kemudian mohon pada Allah, niatkan panjang umur, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ya. Dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada atau aktivitas yang lain. Umur yang Allah berikan kepada kita, semua dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini sudah kita praktekkan, amalkan di pesantren. Dan niat yang kedua, minta rezeki banyak serta halal untuk bekal kuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi minta rezeki yang halal, yang banyak, thayyib, ya, untuk
agar kuat ibadah. Ya. Sholat tarawih bagi yang tidak biasa 20 rakaat, dia mungkin merasa cepat lelahnya. Tapi bagi yang kuat, itu faktor ya fisik ya juga mempengaruhi. Dan niat yang ketiga, minta ditetapkan iman. Kemudian membaca doa ini. Ini doanya ya. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu 'alaika ya dzal jalal wal ikram ya dzal tawli wal in'ami la ilaha illa anta dhahrul ladin wa jaral mustajirin wa ma'mannal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw malrudan aw muqattaran alayya fir rizqi famhu. Allahumma bifadlika fi ummil kitabi saqawati wa hirmani wa tardi wa iktira rizqi wasbitni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qauluka haqq fi kitabikal munazzal ala nabiyyika al mursal yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zami fi lailatin nisfi min syahri sya'banil mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubramu israf anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah itu ya, sudah kita laksanakan setiap masuk pertengahan bulan Sya'ban. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sholat jenazah, sholat mayit. Pernah sholat mayit? Yang pernah, yang Saulin pernah. Nah, ada doa-doanya juga, ada rukun-rukunnya juga. Hukumnya fardu kifayah. Jadi hanya sebagian kaum muslimin yang manakala sudah dilaksanakan, yang lain tidak mendapatkan dosa. Kecuali kalau tidak ada sama sekali, ada jenazah nggak dimandikan, nggak disolatkan, nggak dikafani, nggak diurus lah, itu dosa semua. Barangkali misalnya satu kampung, fardu kifayah. Kalau 1, 2, 3 orang yang mengurus, berarti yang lain tidak bebas dari dosa karena tidak mengurus jenazah itu, karena sudah diwakilkan. Nah di pesantren kita ini nanti perlu diagendakan lagi praktek pengurusan jenazah, bukan jenazahnya dikurusin, pengurusan, bukan dikurusin jenazahnya. Maksudnya prosesi ya pengurusan pengurusan jenazah dari mulai memandikan, membungkus, menyolatkan dan menguburkan. Tapi di kita di sini belum pernah dilaksanakan prosesi pemakamannya, belum pernah. Bila perlu ada lubang yang disiapkan, jadi tahu cara menanam atau menguburkan jenazahnya. Jadi tanam gitu kan di dalam. Ada satu lembaga pendidikan itu betul dimandiin, dikafani, disolatin, digotong-gotong.
orang hidup, nggak ada modelnya. Mahasiswa kan, digotong-gotong, dikeliling gitu kan, berjalan sampai menuju ke liang lahat. Dan diletakkan di liang lahat itu. Bagaimana caranya? Nah, itu konkret dari A sampai Z. Nanti boleh, dulu banyak tuh, bukan banyak, artinya ada beberapa santri yang dijadikan model. Jadi mandiin, diguyur, dimandikan, dikafani, ya, benar dibungkus. Biar tahu, ya, kita harus tahu. Nanti antum bisa jadi di kampung halamannya nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurusi jenazah, antum turun tangan karena udah tahu ilmunya. Fasal atau faslun. Ini satu pasal pada menyatakan rukun sembahyang atas mayit dan barang yang ta'alluq, ya, yang berhubungan padanya. Tetapi tiada sah disembahyangkan mayit itu melainkan sesudah, mungkin maksudnya dimandikan, ya. Ini tulisnya demikiannya. Sesudah demikiannya. Bermula sekurang-kurang mandi yang wajib itu menghilangkan najisnya. Jadi jenazah kalau ada najisnya ya di badannya dibersihkan dulu. Itu sebagian dari proses bahwa jenazah harus bersih, ya. Bahkan kotoran yang dari dalam perutnya itu juga harus keluar juga dengan diurut pelan-pelan, ya, dibersihkan. Makanya tidak semua orang punya mental yang kuat, punya mental yang berani mengurus jenazah. Meskipun itu orang tuanya atau istrinya atau suaminya nggak berani, ada yang nggak berani. Maka di kampung-kampung itu ada yang namanya amil atau apa ya, modin, ya, yang dia ditugaskan, dipercaya masyarakat mengurusi jenazah kalau ada yang meninggal. Jenazah itu macam-macam ininya, keadaannya. Ada yang bersih, ada yang kurang bersih, ada yang tidak bersih, sampai ada yang maaf, ya punya luka, gitu ya. Bukan luka kecil, luka besar. Itu kan harus dibersihkan. Bahkan ada yang kecelakaan misalnya. Keadaan kecelakaannya seperti apa. Itu masalah mental. Ya, nggak semua orang punya mental yang tapi menghadapi itu belum tentu berani. Ya. Kondisi jenazah. Ya. Nah itu ya. Nah kalian semua punya keluarga, manakala ada kerabat kita yang mobil khusus, misalnya keluarga, anggota keluarga meninggal, ya kita harus turun tangan untuk turut memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya. Ini dalam Islam diatur, ya, kecuali mereka yang mati syahid, ya, mati syahid. Dan meratakan air ke seluruh tubuh, kulit badannya, ya, disiram, gitu ya. Dengan tiada niat sekalipun, dan sunnah berniat, dan wajib menyatakan pada waktu mengambil air sembahyang, seperti aku mengambil wudhu baginya. Jadi jenazah juga diwudhukan, bukan dia yang wudhu sendiri tentunya, ya. Diwudhukan. Anggota-anggota badan yang dibasuh ketika wudhu juga dilakukan bagi mereka yang mengurus memandikan jenazah itu. Misalnya apa? Yang pertama, tangannya dicuci, mulutnya dibasuh, hidungnya dibersihkan. Kemudian apalagi? Wajah. Layaknya kita inilah, kita berwudu. Itu jenazah juga sama digitukan. Diwudukan. Dan utamanya
diganjilkan 3 kali atau 5 kali. Itu biasanya proses terakhir ya. Kalau udah selesai, baru diwudukan. Dan diutamakan yang kanan-kanan dulu ya, yang dibasuh bagian kanan. Harus teliti, tertib ya. 7 kali atau 9 kali, genap ya, ganjil. Dan dimulai dengan air bidara. Tahu air bidara? Yang dari daun bidara. Sekarang sudah banyak orang menjual pohon bidara. Boleh itu, pohon bidara dipelihara. Atau di pesantren kita ada enggak? Daun bidara ditanam, ditanam, disimpan, ditanam, dirawat. Nanti kalau ada keperluan bisa diambil daunnya untuk memandikan jenazah. Dan sunnah ditaruh kapur barus, kamper, biar tidak bau maksudnya. Jenazah itu kan, maaf ya, itu langsung mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya. Maka buru-buru pada saat pemandian ditambah dengan kapur barus. Pada akhirnya, pada bagian akhir ya, jangan mengubahkan dan sekurang-kurang kafan itu, sekarang kafannya, kain kafan. Kain kafan itu satu kain yang menutupi auratnya. Dan lagi proses mandi pun jangan sampai auratnya terbuka. Dan yang bukan mahram jangan ikut melihatnya. Kecuali yang mahramnya ahli keluarganya. Jadi dijaga aurat si mayit ya. Maka suka kalau kalian lihat itu kan dipakai penghalang gitu ya, hijab. Jadi jangan sampai banyak melihat, apalagi dalam lagi proses mandinya itu, karena tentu auratnya akan sebagian dibuka, maka di atasnya ditutupi oleh kain. Itu artinya memuliakan manusia, manusia dimuliakan, sampai meninggal pun dimuliakan. Itu apiknya Islam. Dan satu kain yang menutupi sekalian badannya. Dan sunnah 3 lapis, tiada baju dan sorban. Dan bagi perempuan 5 lapis. Perempuan 5 lapis, 2 lapis kain dan 1 kain dan baju dan khimar. Dipakein kerudung atau jilbab gitu pada akhirnya untuk yang perempuan. Selayaknya ketika dia hidup memakai menutup semua auratnya sampai rambutnya pun ditutup. Khimar atau tudung kepala. Itu ada caranya antara ikhwan dan akhwat, perempuan dan laki beda. Kainnya, lapisannya pun berbeda jumlahnya. Bermula rukun sembahyang atas mayit itu 7 perkara. Pertama, niat seperti sembahyang yang lain, seperti sembahyang pada umumnya, berniat. Maka wajib menyertakan niat dengan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Itu sudah di dalam hati sudah mengiktikadkan, mentasdikkan untuk niat itu. Dan wajib menyatakan fardu kifayah maksudnya. Dan jika tiada disebut fardu kifayah sekalipun. Dan wajib atas makmum berniat mengikuti imam. Ya, udah paham ya? Dan tiada wajib menentukan mayit yang hadir atau goib. Hadir itu maksudnya ada di depan mayitnya. Jadi nanti ada sholat mayitnya nggak ada di depan kita, di depan orang yang menyolatkan. Goib, misalnya udah sekarang ada peristiwa misalnya ya, misalnya peristiwa musibah gitu ya, ada beberapa jenazah meninggal di sana, langsung diproses di sana.
Dan kita ada rasa kepedulian untuk turut menyolatkan, nah sholatnya sholat gaib. Misalnya saudara kita bahkan yang di Palestina, ya, yang ketika dijolimi oleh bangsa Israel, di sini kita sebagai umat Islam Indonesia melakukan sholat gaib. Yang hadir itu maksudnya jenazahnya ada di depan. Disebut namanya. Yang hadir atau gaib disebut namanya atau barang sebagainya. Tiada wajib maksudnya, dan tiada wajib. Maka wajib ditentukannya akan mayit seperti diniatkan menyembahyangkan atas si Zaid. Zaid maksudnya ada orangnya namanya, atau orang tua ini, atau atas laki-laki. Nanti ada kita lihat secara lafadznya, niatnya. Dan tiada disyaratkannya dengan katanya si Zaid ini, atau orang tua lain, atau kanak-kanak ini. Jadi nanti ada niat menyolatkan jenazah anak-anak. Yang tentu anak-anak ini kategori belum balik. Nanti ada niatnya. Ada perbedaan talafuznya, lafaznya. Dan seterusnya. Maka nyata tersalah karena yang disembahyangan itu si Umar. Jadi jangan sampai keliru gitu kan penyebutannya itu. Atau kanak-kanak atau perempuan. Untuk menentukan ya, ini perempuan apa laki. Maka doanya pun nanti akan berbeda. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha. Nah, gitu ya. Ini masalah kerapihan ya. Tata tertib ya. Tata tertibnya. Jangan mayitnya perempuan, doanya untuk laki-laki. Atau mayitnya laki-laki, doanya untuk perempuan. Kalau mayitnya khunsa, banci atau enggak? Hak-hu gitu. Hak-hu, hak. Allah mukfirlah, hu, hak. Tidak. Dilihat apa esensi dia apa. Itu kan masalah mental ya. Yang dia punya penyakit mental. Pada esensinya pasti cuma dua jenis kelamin, laki atau perempuan. Nah itu mereka itu kalau nulis biodata apa? Nama, tanggal lahir, jenis kelamin. Dua-duanya dilingkari ya. Kan P dan W gitu kan. Dua-duanya dilingkari. Atau tidak dilingkari sama sekali. Ya, tetap doanya kalau dia memang berjenis kelamin laki-laki, ya Allah maghfir lahu. Hadzal mayyiti, bukan hadhil mayyitati. Ya, nanti bisa dilihat. Niscaya tiada sah sembahyangnya melainkan jika ditambah isyarah. Nah, isim isyarahnya nanti ada. Yang tersebut dan tiada wajib mengenal untuk membedakannya. Maka sekurang-kurangnya seperti ditentukan, aku sembahyangkan atas mayit ini, atau aku sembahyangkan atas yang disembahyangkan oleh imam. Nah, ini ada lafaznya. Dan sunnah menyatakan lafaz niat dengan lidah dan bilangan takbir dan Allahu Akbar. Arba'a takbirat. Nih ya, pada bagian bawah. Lafaz sembahyang atas mayit. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayit 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Jadi ditegaskan mayit ini
dia laki apa perempuan. Kalau laki pakai hadza gitu kan. Berapa rakaat, berapa takbir, nggak pakai ruku ya. Ada karena nggak punya ilmu, disuruh jadi imam gitu kan. Semuanya nggak berilmu gitu kan. Ada mayit, jenazah yang harus diurus. Kemudian karena nggak pernah sholat jenazah, disuruhlah salah satu orang jadi imam. Kemudian habis baca Al-Fatihah, baca ayat, dia ruku. Setelah selesai ditanya, kok pakai ruku? Ya, karena mayitnya banyak dosa. Banyak dosanya, jadi pakai ruku. Dolu fa'adolu, sesat dan menyesatkan gara-gara nggak punya ilmu. Jadi malu dia nggak punya ilmu, dia berdalih dengan dalih yang lain gitu kan. Oh ini mayitnya banyak dosanya, jadi harus pakai ruku. Ya coba kita baca lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu mayitnya satu atau dua? Satu apa dua? Satu. Nanti ada yang dua. Lihat teksnya apa namanya, redaksinya. Ya. Ini lafaz niat yang lain seperti, berarti ini sama, ada lafaz yang lain. Usalli ala man shalla alaihil imam arba'a takbiratin makmuman fadlillahi ta'ala. Ini bila kita ikut imam. Yang di atas juga bisa ditambahkan makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat atas orang yang disolatkan atasnya oleh imam gitu. 4 takbir, makmuman ikut imam, fardu karena Allah Ta'ala. Fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, dan kedua rukun qiyam, nah itu tadi ya, niat ya. Kedua rukun qiyam, berdiri. Karena nggak ada ruku, nggak ada sujud. Rukun qiyam, berdiri. Artinya berdiri betul. Benar-benar berdiri. Berdirinya sempurna. Bagi kita yang memang posisinya sempurna, bagi orang yang mungkin ada punggungnya berbeda, ya dia akan membungkuk misalnya. Ada tulang belakangnya misalnya bermasalah, ya dia ikut sholat, mungkin dia agak merunduk. Aslinya itu bagian dari berdiri yang sempurna bagi dia. Ketiga, takbir 4 kali. Takbir yang pertama itu wajib disertai niat. Yang pertama ya. Yang Allahu Akbar yang pertama kali. Itu disertai dengan niat dalam hati. 4 takbir, fardu kifayah karena Allah. Itu di dalam hatinya. Kalau ini kan lafaz di lisan, di lidah. Keempat, Fatihah. Baca Fatihah. Al-Fatihah yang betul. Dan sholatnya nggak nyaring ya, nggak nyaring, nggak zahar. Kelima, sholawat atas Nabi. Nah ini begitu pentingnya sholawat. Setiap sholat, sholawat atas Nabi selalu disertakan. Keenam, mendoakan pada mayit. Mayit didoain ya. Siapapun mayit itu didoain. Kecuali bahkan bukan tidak boleh doakan di sholat pun nggak boleh. Siapa? Jenazah orang di luar Islam ya. Itu urusan mereka. Ketujuh, salam ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya lafaz niat sembahyang atas mayit laki-laki dewasa. Nah ini yang dewasa dengan anak-anak. Ingat, anak-anak itu kategorinya belum balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa berarti. Usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ini udah dewasa jelas ya. Nanti kalau anak-anak yang
anak-anak lain lagi. Nah sekarang lafaz niat jenazahnya perempuan, mayitnya perempuan. Kalau perempuan kan mu'annas. Hadhihi. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Yuk kita baca yang kedua. Sembahyang atas mayit perempuan dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Ya, niatnya. Aku sembahyang atas ini mayit perempuan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya lafaz niat sembahyang atas mayit kanak-kanak laki-laki. Nah, beda lagi anak-anak. Misalnya umurnya 5 tahun, 7 tahun ya. Pokoknya belum balik deh. Ya, 4 tahun bahkan bayi ya. Bayi 3 tahun. Usolli ala hadzal mayyitati tifli. Tiflun itu kan anak-anak. Sirajul atfal. Sirajul atfal itu ada sekolah namanya Sirajul atfal. Tiflun. Usolli ala hadzal mayyitati tifli. Arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini mayit kanak-kanak laki-laki 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Jadi jelas, yang kita sholatin itu siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, sudah balik atau belum? Gitu. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Nah sekarang yang perempuan, kita baca. Usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Hadhil mayyitati at-tiflati. Ya. Jelas, kedudukannya sebagai muannas. Ya. Lafaz niat sembahyang mayit 3 orang atau lebih sekalian. Nah, kalau mayitnya ada 3 berjejer gimana? Ya, mayitnya banyak 3, 10. Waktu tsunami di Aceh itu kan banyak mayitnya itu, bahkan jumlahnya puluhan ya, meninggal terus dikuburnya pun dikubur massal ya. Itu banyak yang menyolatkan sekaligus nyolatinnya, enggak satu-satu, habis waktu kalau nyolatin satu-satu. Nah, ini ada efektivitas dan efisiensi waktu. Dan udah sekalian sholatin. Ada 10, 20 mayitnya. Di sini 3 orang atau lebih sekalian. Usolli ala haula'il amwat. Ya. Nah, jamak. Usolli ala haula'il amwat arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas beberapa mayit. Ya, artinya lebih dari 3. 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Nah, sekarang yang 2 mayit, jenazah cuma 2. Tentu juga sama melihat kaidahnya. Berarti musanna ya. Musanna, bukan mufrad, bukan jamak. Sholli ala hadzainil mayyitaini. Sholli ala hadzainil mayyitaini. Arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang atas ini 2 mayit. Jelas, ya, mayitnya ada 2. Misalnya suami istri meninggal. Suami istri berbarengan. Ada dulu teman saya ketika peristiwa apa yang di mana? Yang di Mekah itu suami istri kawan saya itu meninggal, pergi haji meninggal, tapi nggak bisa dibawa pulang, langsung dimakamkan di sana. Dan banyak orang Indonesia yang
jamaah haji Indonesia yang korban meninggal di sana. Kasihan anaknya ya. Usolli ala hadaini al-mayyitaini arba'an takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Nah, itu nanti antum bisa lihat lah ya. Manakala ingin lebih lebih memahami dari sisi lafaznya. Selanjutnya halaman 20. Kita selesaikan. Kemudian sesudah takbir yang pertama membaca Fatihah. Sekalian kemudian takbir, habis Fatihah takbir lagi membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kan takbir yang salah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Atau cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Nah, takbir yang selanjutnya itu mendoakan si mayit. Allahumma gfir lahu. Ayo baca. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sekurang-kurangnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ingat, tadi kan posisi mayitnya ada 2, ada 3 gitu kan. Maksudnya perempuan gitu kan, juga perempuan, laki-laki. Kalau perempuan itu dominan diganti saja. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lebih dari 3, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau 2, Allahumma gfir lahuma waghfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu sekurang-kurangnya. Ada yang lebih lengkap. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mat holahu wa gsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu doanya. Jadi mayit orang sudah mati didoain dengan cara ya disolatkan. Maka orang tua kita yang sudah wafat juga didoain. Sama. Kirimkan doa buat mereka. Karena ruh itu tidak mati kan. Jasad hancur tapi ruh hidup. Nanti dikembalikan lagi ruh kepada jasadnya. Ada kebangkitan jasmani nanti ya. Pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Dibangkitkan lagi fisik kita, jasad kita dengan ruh kita disatukan. Kemudian takbir selanjutnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka rahufur rahim. Baru kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rapi ya, berurut. Doain ya. Karena kan kita ingin kalau ada kerabat kita, keluarga kita meninggal, ingin diurus, disolatkan, didoain. Begitu juga kalau ada tetangga kita, teman kita, keluarga yang meninggal, ya kita turut menyolatkan, mengurusi. Nah, ini namanya saling memberi dan menerima. Ya. Kita memberi, membantu, dan dia juga nanti akan membantu kita dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus pengurusan jenazah ya. Mau panjang umur apa mau panjang umur? Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya, cukup ya. Demikian.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamuhu tamama ala yadil nama anbiya adil kirami wassahbikan nujumi til qudwatil marami ya Rabbana tarafna bi'annana tarafna innana asrafna laqad asrafna fatub alaina tauba tawsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati Al-fir liwalidina Rabbi wa mauludina Ikhwani wa sairil khillani Wa kulli dhi mahabba Awdiratin aw suhba Wal muslimina ajma'a Amina Rabbi asma' Ahlan wajudan manna Biktisabi minna Bil Mustafa Rasuli Naqqa bikulli suli Salla wa sallam Rabbi Alaihi addal hamdi Wa alihi wa sahbihi Adada tastis sahbihi Alhamdulillah